Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen, dan selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin membahas materi mengenai bukti audit. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Puspitasari, dan dua rekan saya yaitu Ingrid Fitria Gunawan dan Mutia Indriani Rangkuti. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi kita pada hari ini, yang dimana akan dibawakan oleh Ingrid Fitria Gunawan, kemudian dilanjutkan oleh Mutia Indriani Rangkuti, dan kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Puspitasari. Baik teman-teman, yuk disimak sama-sama. Kita membahas mengenai tujuan umum audit. Nah, jadi tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat kewajaran mengenai suatu laporan keuangan dalam semua hal material yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Nah, yang kedua, materinya itu selanjutnya mengenai bukti audit. Itu pengertian dari bukti audit itu sebenarnya apa? Nah, jadi bukti audit adalah segala informasi yang mendukung laporan keuangan untuk dijadikan dasar suatu kelayakan auditor menyatakan pendapatnya. Selanjutnya membahas mengenai keputusan bukti audit. Keputusan bukti audit ini terdiri dari 4. Yang pertama, menentukan prosedur audit. Nah, jadi di sini tuh menjelaskan instruksi dari bukti-bukti audit yang akan diperoleh. Nah, kemudian yang kedua yaitu ukuran sampel. Nah, jadi setelah menentukan prosedur audit tadi, kita menentukan ukuran sampel. Jadi ukuran sampel itu auditor berhak mengubah dari satu sampel hingga menjadi beberapa populasi yang akan diuji. Nah, selanjutnya setelah ukuran sampel tadi, kita masuk kepada item-item mana saja yang akan dipilih dalam populasi untuk diuji oleh auditor. Nah, yang terakhir itu adalah penetapan waktu, kapan akan dilaksanakannya proses audit. Nah, umumnya proses audit ini dilaksanakan setelah beberapa minggu atau beberapa bulan dalam satu periode waktu. Nah, selanjutnya itu persuasivitas bukti audit. Nah, jadi dua faktor yang menentukan persuasivitas bukti audit itu, yang pertama ketepatan, yang kedua mencukupi. Nah, ketepatan yang dimaksud di sini itu adalah ukuran mutu bukti dari audit itu harus relevan dan reliabilitas sesuai dengan tujuan audit. Nah, dalam pengungkapan saldo akun, kemudian transaksi dan pengungkapan lain yang berkaitan. Kemudian relevansi bukti yang dimaksud di sini itu adalah bukti tadi harus relevan dan berkaitan dengan tujuan audit. Dan kemudian reliabilitas bukti itu yang dimaksud adalah bukti itu bisa dan layak untuk dipercaya. Kemudian selanjutnya yaitu kecukupan bukti. Nah, jadi kecukupan bukti ini diukur melalui sampel-sampel yang akan diuji. Nah, tidak hanya sampel-sampel, namun item-item tadi juga akan mempengaruhi kecukupan dari bukti audit. Kemudian selanjutnya di sini tuh ada tabel, yaitu hubungan keputusan dengan persuasivitas bukti audit. Nah, jadi untuk keputusan audit yaitu prosedur dan kapan waktu pelaksanaannya itu berkaitan dengan ketepatan, reliabilitas, kemudian relevansi, dan kapan akan dilaksanakannya prosedur tersebut. Kemudian untuk keputusan yaitu ukuran sampel dan item yang dipilih itu berkaitan dengan kecukupan item yang dipilih dan ukuran sampel. Kemudian selanjutnya di sini tuh ada tabel, yaitu hubungan keputusan dengan persuasivitas bukti audit. Nah, jadi untuk keputusan audit yaitu prosedur dan kapan waktu pelaksanaannya itu berkaitan dengan ketepatan, reliabilitas, kemudian relevansi, dan kapan akan dilaksanakannya prosedur tersebut. Kemudian untuk keputusan yaitu ukuran sampel dan item yang dipilih itu berkaitan dengan kecukupan item yang dipilih dan ukuran sampel. Jenis-jenis bukti audit. Yang pertama itu ada pemeriksaan fisik. Nah, kalau pemeriksaan fisik itu dia merupakan perhitungan yang dilakukan oleh auditor yang berkaitan dengan aktiva berwujud, dan biasanya ini dia lebih ke persediaan dan kas, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan ke sekuritas ataupun hasil tagih dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu cek sebelum ditandatangani dia itu bentuknya dokumen, tapi ketika sudah ditandatangani dia menjadi aktiva. Namun ketika cek itu dibatalkan, dia akan kembali lagi ke dokumen. Nah, itu salah satu contoh dari pemeriksaan fisik.
Kemudian yang kedua itu ada konfirmasi. Nah, konfirmasi itu menggambarkan penerimaan respon tertulis ataupun lisan. Namun lebih sering auditor itu dia lebih milih ke tertulis karena lebih praktis dan mudah direview. Biasanya nih dibandingkan yang lain, konfirmasi itu dia memiliki tingkat independen yang baik, dan dia itu nggak selalu digunakan konfirmasi sih, biasanya itu sesuai dengan situasi dan bukti yang terkait. Kalau misalnya pakai konfirmasi kan, kalau misalnya konfirmasi itu dia lebih akurat lah bisa dibilang, karena kan dia auditor itu berhubungan dengan pihak ketiga yang independen. Nah, untuk konfirmasi itu dia ada dua. Yang pertama ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Untuk konfirmasi positif ini contohnya. Nah, kan di contoh itu ada dibilang mohon konfirmasi tentang saldo tersebut kan. Nah, kalau dibilang mohon konfirmasi itu berarti konfirmasi positif. Kenapa? Karena konfirmasi positif itu dia merupakan konfirmasi yang itu membutuhkan respon. Kalau misalnya ini nggak direspon, pasti auditor akan memberikan konfirmasi kedua, ketiga, dan bahkan meminta pihak ketiga yang independen itu memberikan respon ke auditor. Untuk konfirmasi negatif, ciri-cirinya itu ada di sini. Nah, di situ kan dikatakan jika saldo tersebut tidak sesuai, mohon konfirmasinya. Nah, itu salah satu ciri konfirmasi negatif. Kenapa? Karena konfirmasi negatif itu dia penerima, kalau misalnya ada yang tidak sesuai informasinya itu baru respon gitu. Namun ketika tidak ada respon, itu tidak ada pengujian tambahan lagi. Berikutnya itu ada informasi yang membutuhkan konfirmasi, seperti slide di samping ini. Contohnya seperti kas di bank, piutang usaha, wesel tagih, polis asuransi, dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa membutuhkan konfirmasi? Karena seperti yang sudah dijelaskan, konfirmasi itu kan dia butuh respon ibaratnya dari pihak ketiga yang independen. Nah, jadi informasi-informasi yang ada pada slide tersebut di atas di samping ini. Nah, yang ketiga itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merupakan inspeksi yang dilakukan oleh auditor dengan melihat dokumen ataupun catatan yang dimiliki klien untuk dilihat nih informasinya sesuai nggak ya sama laporan keuangan gitu. Nah, kalau misalnya dokumentasi ini dia ada dua. Yang pertama itu ada dokumentasi internal dan dokumentasi eksternal. Nah, kalau dokumentasi internal itu dokumentasi yang disiapkan oleh klien di organisasi klien. Contohnya itu seperti salinan faktur penjualan, kemudian laporan jam kerja karyawan. Nah, kemudian untuk dokumentasi eksternal itu dokumentasi yang didapatkan klien dari pihak luar gitu, misalnya faktur dari pemasok, polis asuransi, dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira contoh untuk dokumentasi. Kemudian yang keempat itu ada namanya prosedur analitis. Nah, prosedur analitis ini dia menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai saldo akun-akun dan data lainnya. Kira-kira tampak wajar nggak ya saldo akun-akun tersebut gitu. Jadi fase ini merupakan fase yang penting dalam audit. Kenapa penting? Karena dia ada 4 tujuan. Yang pertama itu dia untuk memahami industri bisnis klien. Jadi auditor itu perlu memiliki pengetahuan sebagai perencanaan audit. Kemudian yang kedua itu kira-kira bagaimana nih kelangsungan usaha pada entitas tersebut. Kira-kira ada nggak kemungkinan gagal dalam bisnisnya. Kemudian yang ketiga menunjukkan kemungkinan adanya salah saji. Jadi auditor itu perlu melihat dalam laporan keuangan itu nanti ada nggak ya salah sajinya gitu. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat itu dia mengurangi pengujian audit yang terperinci. Adapun jenis bukti audit selanjutnya yaitu wawancara kepada klien. Nah, jadi seorang auditor itu juga melakukan wawancara kepada klien untuk mendapatkan informasi baik secara lisan ataupun tertulis atas tanggapan pertanyaan yang auditor ajukan kepada klien tersebut. Kemudian ada yang namanya rekalkulasi. Nah, rekalkulasi di sini itu maksudnya melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Nah, jadi seorang auditor itu melakukan pengecekan ulang yang atas sampel kalkulasi yang diberikan oleh klien.
Baik, adapun jenis bukti audit selanjutnya yaitu pelaksanaan ulang serta observasi. Nah, di pelaksanaan ulang itu seperti apa gitu kan? Nah, pelaksanaan ulang adalah pengujian independen yang dilakukan oleh auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Nah, jadi pelaksanaan ulang ini seorang auditor itu melakukan proses pengulangan terhadap laporan yang akan diauditnya yang diberikan oleh akuntansi klien tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya observasi. Nah, observasi di sini itu yang dimana penggunaan indera untuk menilai aktivitas klien selama penugasan audit. Auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik, mengamati individu dalam melaksanakan tugas akuntansi. Nah, maksud dari observasi di sini itu seorang auditor itu bukan hanya melakukan pemeriksaan secara dalam bentuk laporan saja, tetapi melakukan observasi dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Misalnya nih, seorang auditor melakukan observasi di dalam suatu perusahaan yang dimana tempat perusahaan itu beroperasi. Misalnya mereka itu datang ke gudang dan mereka itu melihat pencatatan yang ada di dalam gudang itu seperti apa dan lain-lain sebagainya. Baik, setelah kita mempelajari yang tadi jenis bukti, nah kita juga langsung mempelajari yang namanya ketepatan jenis bukti. Nah, ketepatan jenis bukti itu termasuk dalam kriteria untuk menentukan ketepatan dalam jenis bukti tersebut. Nah, jenis bukti tersebut tadi itu kan ada 8 yang kita pelajari. Nah, kemudian di dalam jenis bukti itu memiliki yang namanya independensi penyedia, keefektifan pengendalian internal klien, lalu pengetahuan langsung auditor, kemudian kualifikasi penyedia, dan dilanjutkan dengan yang namanya objektivitas bukti. Nah, jadi teman-teman di dalam ketepatan jenis bukti ini juga sudah ada tertera di dalam PPT yang telah kami berikan. Nah, jadi biar teman-teman juga bisa sambil menyimaknya ya. Nah, jadi kita ingin memberikan salah satu contoh dalam jenis bukti untuk mengetahui kriteria dalam menentukan ketepatan. Nah, misalnya ini pemeriksaan fisik teman-teman. Nah, jenis bukti dalam pemeriksaan fisik ini dia itu memiliki independensi penyedianya itu tinggi. Nah, yang dimana itu auditor yang memilikinya. Nah, maksudnya ini gimana gitu. Nah, kenapa auditor yang memilikinya gitu? Karena sudah kita mempelajari bahwasanya auditor itu memiliki sifat independensi dan objektivitas yang tinggi. Nah, jadi di dalam pemeriksaan fisik ini seorang auditor itu memiliki independensinya yang tinggi. Kemudian keefektifan pengendalian internal kliennya itu bervariasi teman-teman. Lalu pengetahuan langsung auditor itu tinggi. Nah, kenapa tinggi? Ya iya, karena auditor kan melakukan yang namanya sebuah pengauditan. Nah, jadi independensinya aja tinggi gitu kan. Jadi kita lanjutkan dengan yang namanya pengetahuan langsung auditornya. Kemudian ada yang namanya kualifikasi penyedia. Nah, kualifikasi penyedia di dalam pemeriksaan fisik ini teman-teman umumnya itu tinggi karena auditor sebagai penyedianya. Lalu dilanjutkan dengan yang namanya objektivitas bukti. Nah, objektivitasnya ini tinggi teman-teman. Jadi kriteria untuk menentukan ketepatannya itu kalau di dalam jenis bukti pemeriksaan fisik ini objektivitasnya itu tinggi teman-teman. Baik, selanjutnya itu ada yang namanya jenis bukti dan 4 keputusan bukti bagi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk persediaan. Nah, jadi di dalam jenis bukti tersebut tadi memiliki yang namanya keputusan bukti audit, yang dimana keputusan bukti audit itu terdiri dari 4, yaitu prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, kemudian sama yang namanya penetapan waktu. Nah, jadi teman-teman ini juga sudah ada tertera di dalam PPT yang telah kami sajikan. Teman-teman bisa membacanya. Untuk mempersingkat waktu, kita memberikan salah satu contohnya ya, yaitu mengenai jenis bukti yang ada di dalam observasi. Nah, jenis bukti observasi ini dia itu prosedur auditnya itu seperti apa gitu. Nah, prosedur auditnya itu mengamati perhitungan persediaan yang dilakukan oleh karyawan klien untuk menentukan apakah mereka telah mematuhi semua instruksi yang tepat gitu. Nah, jadi di dalam observasi ini, jadi seorang auditor itu kan melakukan yang namanya sebuah observasi. Nah, prosedur dalam observasi ini, si auditor tuh melihat apakah yang dilakukan oleh seorang karyawan dalam pekerjaan itu sudah tepat atau belum gitu. Nah, kemudian ukuran sampelnya ini itu semua tim penghitung. Maksudnya itu semua tim yang ada di dalam pekerjaan tersebut yang dia itu bagiannya itu melakukan penghitungan. Kemudian item yang dipilih itu nggak berlaku gitu. Jadi ya itu nggak ada ketentuan itemnya gitu. Kemudian penetapan waktunya itu dari tanggal neraca teman-teman.
Baik teman-teman, selanjutnya itu ada yang namanya istilah, prosedur audit, dan jenis bukti. Nah ini bisa teman-teman langsung baca aja ya di dalam PPT yang telah kami berikan. Dan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai studi kasus, contoh studi kasus dalam bukti audit teman-teman. Oke baik, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai studi kasus yang terdapat dalam bukti audit ini. Nah jadi yang ada di dalam PPT itu kita sedikit memasukkannya itu studi kasusnya gitu, studi kasus dalam bukti auditnya. Nah teman-teman, untuk info lebih jelasnya ataupun untuk pembahasan lebih luasnya itu ada di dalam referensi yang telah kami berikan. Nah, jadi pertama itu kita akan mulai dari review kasusnya gitu ya teman-teman. Nah, review kasusnya itu yang dimana Surya Dharma Ali atau SDA merupakan mantan Menteri Agama yang didakwa melakukan penyelewengan dana pada kasus penyelenggaraan biaya haji di Kementerian Agama tahun 2012 sampai tahun 2013. Nah, pada saat itu KPK mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dana haji sejak awal tahun 2013. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, yang pada saat itu dijabat oleh Muhammad Yusuf selaku Ketua PPATK mengatakan sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2012 ada dana biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar 80 triliun dengan bunga sekitar 2,3 triliun. Berdasarkan audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Inilah yang mengindikasi dana haji ditempatkan di bank tanpa ada standarisasi penempatan yang jelas. Modus pencucian uang inilah yang disampaikan pihak PPATK kepada pihak KPK untuk ditindaklanjuti. Nah, KPK menyambut temuan dengan penyelidikan hampir setahun. Mulai Januari 2015, KPK melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dana haji tahun anggaran 2012 sampai 2013. Selain pengadaan barang dan jasa, KPK juga menyelidiki biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan pihak-pihak yang diduga mendapatkan fasilitas haji Februari 2015. Nah, studi kasusnya itu yaitu bukti audit oleh Agung Widiarti. Nah, yang dimana KPK meminta keterangan anggota Komisi 8 DPR Hasrul Azwar dan Jazuli Juwaini terkait pengelolaan dana haji Maret 2015. KPK meminta keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu 6 Mei 2015. KPK meminta keterangan Surya Dharma Ali terkait proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji. 22 Mei 2015, KPK menggeledah ruang kerja Surya Dharma Ali di lantai 2 Gedung Pusat Kementerian Agama di Lapangan Benteng, Jakarta Pusat dan menetapkan SDA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama tahun 2012 sampai 2013. Adapun analisis dan landasan teori dalam bukti audit tersebut, yang pertama, analisis kasus. Nah, yang di mana itu tindakan kecurangannya. Dari uraian di atas, modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri dan orang lain itulah yang digunakan oleh SDA. Selain menerima uang, SDA juga diduga melakukan korupsi dana haji antara lain. Yang pertama, menunjuk orang tertentu yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, yakni 180 orang. Petugas PPIH yang tidak memenuhi syarat dengan nilai sebesar 12,778 miliar. Yang kedua, mengangkat petugas pendampingan Amirul Haji tidak sesuai kriteria dengan nilai sebesar 354,273 juta. Kemudian yang ketiga, menggunakan dana operasional menteri atau DOM, lalu perbuatan memperkaya orang lain, kemudian perbuatan memperkaya pihak korporasi seperti pihak hotel, kemudian memberangkatkan 1.771 jemaah tidak sesuai nomor antrian dengan nilai 12,328 miliar rupiah. Mengerahkan
tim penyewaan perumahan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi untuk menunjukkan penyedia perubahan jamaah Indonesia yang tidak sesuai ketentuan dan memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Lalu, kerugian negara apa? Nah, kerugian negara yang terdapat yaitu keuangan negara mengalami kerugian sebesar 27,283 miliar dan 17,967 juta rial. Baik, adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu bahwasanya bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Baik, sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, argumentasinya, saran, kritikan, dan lain sebagainya, kami tunggu di GCR ya teman-teman. Kami ucapkan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.